Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan mempresentasikan mengenai tentang instrumentasi biopotensial menggunakan metode Riffa-Rocci. Kelompok kami yang terdiri dari yang pertama saya sendiri, Muhammad Zain Hanif, NIM 035, kemudian Dwi Meli, NIM 027, dan Selina Aida dengan NIM 039. Pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai 3 topik. Yang pertama yaitu mengenai biografi dan penemuan Riffa-Rocci. Kemudian bagian selanjutnya merupakan penjelasan tentang tekanan darah. Dan kemudian part terakhir yaitu mengenai tentang instrumentasi biopotensial yang berkaitan dengan metode Riffa-Rocci. Baik, untuk yang pertama yaitu biografi dan penemuan Riffa-Rocci. Bagian pertama itu biografi dari penemu metode ini yaitu Riffa-Rocci sendiri. Beliau dilahirkan pada 7 Agustus di Almese pada tahun 1863. Kemudian beliau tertarik pada bidang kedokteran dan mengambil spesialisasi dalam bidang bedah dan lulus dari Universitas Turin pada tahun 1888. Kemudian semenjak itu sampai 10 tahun mendatang, beliau menjadi asisten dosen di klinik medis propedeutik di Turin di bawah bimbingan Carlo Volini yang mengembangkan pneumotoraks iatrogenik untuk pengobatan TBC paru-paru. Kemudian pada tahun 1900 hingga 1928, beliau menjadi kepala dokter dan direktur di rumah sakit sipil di Varese, yang kemudian membantu memodernisasi rumah sakit tersebut dan mengembangkan vaksinasi, radiologi, dan metode lain untuk melawan tuberkulosis. Sehingga pada tahun 1909 hingga 1916, beliau juga menduduki kursi pertama pediatri di Universitas Pavia. Pada akhir hayatnya, beliau meninggal pada tanggal 15 Maret 1937 di Rapallo dan kemudian dimakamkan di San Michele di Pagana. Kemudian untuk penemuan Riffa-Rocci yang terkenal yaitu berupa tekanan pulsameter, berupa tekanan darah sistol. Sebelumnya dikenal dengan sfigmomanometer, merkurinya pada 1896, memperoleh tekanan darah pasien sangatlah sulit. Kemudian Riffa-Rocci sendiri mengembangkan sebuah metode untuk memperoleh tekanan darah sistol. Manset karet yang dilapisi dengan kain tipis dibungkuskan pada lengan pasien. Kemudian pemeriksa akan merasakan detak pasien pada pergelangan tangan tersebut atau bisa disebut dengan radial pulse. Kemudian mengembangkan manset tersebut hingga radial pulse tidak terasa lagi. Tekanan pada manset dihitung berdasarkan tinggi dari merkuri pada tube gelas vertical sphygmomanometer. Kemudian pemeriksa akan secara perlahan mengeluarkan tekanan pada manset sembari mengamati level dari merkuri untuk dicatat saat radial pulsa tidak lagi terasa. Proses tersebut sampai sekarang masih digunakan walaupun mengalami sedikit perubahan. Instrumen berbasis merkuri untuk mengukur tekanan darah hanya berganti sedikit dari desain original dari Riffa-Rocci. Selanjutnya adalah pengertian dari tekanan darah dan metode pengukurnya. Tekanan darah adalah hasil gaya yang ditimbulkan oleh aliran darah terhadap satuan luas dinding pembuluh darah atau arteri. Tekanan tersebut harus bersifat adekuat, yaitu cukup tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah antara lain adalah volume darah di dalam pembuluh tersebut dan daya regang dinding pembuluh yang bersangkutan. Pengertian dari tekanan sistol adalah tekanan maksimum yang dihasilkan oleh kontraksi ventrikal untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Normalnya
120 mm Hg. Sedangkan pengertian tekanan diastol adalah tekanan minimum yang terjadi ketika jantung berelaksasi dengan normal 80 mm Hg. Secara umum, pengukuran tekanan darah dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Terdapat 4 metode pengukuran secara tidak langsung, yaitu metode Korotkov, metode Rivarocci, metode osilometri, dan metode tonometri. Pada umumnya, metode ini dikenal dengan metode palpasi, yaitu cara pemeriksaan dengan meraba, menyentuh, atau merasakan struktur dengan ujung-ujung jari. Pengukuran ini memerlukan sfigmomanometer set yang dapat digembungkan lalu manset ke atas untuk beri tekanan. Ini dilakukan bila tekanan darah Selanjutnya, konten yang akan dibahas adalah instrumentasi biopotensial. Di sini kami mengambil contoh instrumentasi berupa sfigmomanometer. Nah, sebab yang akan kami bahas di sini ada komponen dan cara penggunaan. Jadi pada gambar di tengah itu adalah gambar sfigmomanometer, di mana ada bagian-bagiannya berupa tensimeter aksa, ada manset atau cuff, dan ada bulb. Kemudian berikut adalah komponen-komponennya secara rinci. Yang pertama ada tabung kaca pengukur yang fungsinya itu untuk mengukur air raksa yang dipompa oleh udara di dalam manset. Nah, di atas tabung kaca pengukur itu terdapat lubang pengeluaran udara. Kemudian yang kedua ada manset. Manset di sini fungsinya untuk menampung udara yang dipompa dari pompa karet dan untuk mendeteksi tekanan darah. Biasanya dapat dipasang pada lengan pasien. Kemudian yang ketiga ada bulb, itu fungsinya untuk memompa udara ke dalam manset. Kemudian ada valve inlet atau klep masuk, di mana terdapat pada bulb untuk menghisap udara dari luar. Kemudian ada valve output atau klep keluar yang fungsinya untuk mengeluarkan udara dalam bulb. Kemudian valve pembuangan itu berfungsi untuk membuang udara dari manset saat pengukuran, dan ada juga valve on atau off yang berfungsi untuk membuka atau menutup jalannya air raksa. Kemudian komponen yang kelima, terdapat tabung stetoskop itu sendiri berfungsi untuk mendengarkan denyut nadi. Nah, selanjutnya cara penggunaan dari sfigmomanometer sendiri, itu yang pertama bisa dibuka tensimeter air raksa tersebut, kemudian digeser jarumnya ke arah on agar air raksa tersebut bisa naik, dan kemudian menerapkan metode Rivarocci di sini dengan meraba nadi pasien yang akan diperiksa, kemudian dipasang manset sesuai dengan ukuran pasien, kemudian dililitkan manset tensimeter ke lengan atas kiri atau dapat juga ke lengan kanan atas di atas siku. Manset itu dililitkan pada bagian ini karena pada bagian ini itu terdapat pembuluh darah arteri yang berasal langsung dari jantung. Nah, pembuluh ini itu letaknya itu ada di dekat di bawah kulit yang disebut dengan arteri brachialis. Kemudian selanjutnya, dalam pengukuran ini diupayakan tensimeter itu diletakkan sejajar dengan jantung, baik dalam posisi tidur maupun dapat diukur dengan posisi duduk atau berdiri. Dapat dilakukan dengan tangan pasien itu diperiksa dalam keadaan rileks.
Kemudian tutup katup pengatur udara pada pompa karet manset tensimeter tersebut dengan cara memutar ke kanan sampai habis. Yang ketujuh, bisa dipasang stetoskopnya pada telinga penguji, telinga pemeriksa, kemudian bagian yang pipi itu ditempatkan pada bagian lipatan siku di sebelah bawah lilitan manset. Kemudian yang ke-8, dapat dipompakan udara ke dalam manset dengan cara menekan pompa karet berulang-ulang sampai tekanan menunjukkan angka 140 mm Hg. Sebenarnya tekanan 140 mm Hg itu berdasarkan pada milimeter Hg di atas tekanan sistol yang diperkirakan pada orang dewasa normal, yaitu sebesar 120 mm Hg. Namun, bila yang diperiksa adalah penderita hipertensi, dapat dinaikkan kembali sekitar 20 milimeter Hg dan seterusnya secara bertahap. Selanjutnya, yang kesembilan, manset yang dipompa menyebabkan tekanan peningkatan dan tekanan tersebut meningkat dan menekan arteri brachialis sehingga aliran darah berhenti mengalir. Kemudian, dapat dibuka katup pengatur udara dengan cara memutar ke kiri, sambil didengarkan dan diamati suara dari stetoskop yang timbul ketika katup manset dibuka, kemudian sambil mengamati angkanya. Hal itu dikarenakan pada detakan yang terakhir sebelum suara benar-benar hilang itu adalah suara diastolik, sedangkan detakan yang didengar pada pertama kali itu adalah sistolik. Kemudian dapat dirapikan kembali perlengkapan tensimeter tersebut dan hasilnya dapat segera dicatat. Nah, sekiranya ini yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.